Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, masih dari Doha, dari Qatar, dalam rangka menemani, mengabarkan, dan tentunya juga mengawal, mendukung sepenuhnya perjuangan dari tim nasional Indonesia di perhelatan Piala Asia 2023 kali ini. Tentunya dengan kemenangan yang sangat dramatis, kemenangan yang juga sangat historis kemarin dari Vietnam, melalui gol tunggal dari Asnawi Mangkualam dari titik putih. Harapan dari pecinta sepak bola Indonesia untuk bisa melihat Garuda berbicara banyak semakin tinggi. Wajar karena memang sudah begitu lama kita haus akan kesuksesan, terutama di kancah Piala Asia. Satu langkah besar sudah kita lalui dengan memutus Kryptonite atau kesialan setiap kita menghadapi Vietnam sejak 2016 dengan kemenangan yang sangat bersejarah di Abdullah bin Khalifa. Tapi kali ini ada satu stadion lagi yang akan menjadi sejarah atau menjadi saksi sejarah. Apakah Indonesia mampu mengukir tinta emas untuk bisa lolos pertama kalinya ke fase knockout atau 16 besar. Saat ini gue berada di Altumama Stadium, salah satu stadion yang juga menjadi jebolan dari Piala Dunia. Stadion yang sangat megah berkapasitas 44.000 penonton. Dan tentunya ini jauh lebih besar dibandingkan ketika Indonesia menghadapi Vietnam di Abdullah bin Khalifa. Stadion ini bukan sekedar stadion teman-teman semua, tapi juga pernah menjadi saksi sejarah, pernah mengukir juga tinta emas, dan mungkin juga nantinya bisa menjadi inspirasi bagi pasukan Sintayong. Apa itu? Di tempat inilah kita bisa menyaksikan mungkin dari layar kaca ketika itu bagaimana Maroko yang sebuah negara yang tidak terlalu wow lah dipandang oleh sepak bola pengamat dunia, tapi ternyata mereka mampu tampil sangat luar biasa dan untuk kemudian mengalahkan Portugal yang saat itu diperkuat oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Ada idiom lama yang sering kita dengar, bola itu bundar, dan memang seperti itu. Pasukan Sintayong juga demikian. Ketika lolos ke Piala Asia tidak ada yang menduga. Kemudian ketika kita bermain di Piala Asia di grup D dengan raksasa seperti Jepang, kekuatan dari Timur Tengah juga Irak, dan bahkan juga Vietnam yang digadang-gadang selalu membuat kita sulit karena kita tidak pernah menang sejak 2016. Ternyata itu semua bisa diluluh lantakan. Memang masih ada satu lagi anak tangga yang harus kita lalui. Kita akan menghadapi Jepang di tempat ini teman-teman semua, jam hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 ya, jam 14.30 di sini. Nanti di Jakarta atau di waktu Indonesia Barat itu jam 18 ya ditambah 4 itu berarti jam 6.30 setengah 7 malam. Kita akan melihat ya, kita akan berada di persimpangan sejarah. Apakah Indonesia akan berhasil mengukir tinta emas untuk lolos pertama kalinya ke babak knockout stage atau babak 16 besar, ataukah memang langkah Indonesia akan terhenti di sini? Buat gua secara pribadi, apapun yang terjadi nanti, apapun outputnya, buat gua tidak masalah, karena dari perspektif gua sendiri melihat bahwa tim nasional Indonesia sudah bermain sangat baik, sudah ada perkembangan, sudah ada improve. Ini selalu kata-kata yang diungkapkan oleh Sintayong di perhelatan kali ini, dan ternyata dia membuktikan perkataannya dengan baik. Tentunya kita juga gue masih akan mengupdate dari jantung tim nasional Indonesia di Doha, Qatar, bagaimana persiapan mereka, bagaimana juga kebugaran para pemain yang kemarin sudah tampil habis-habisan selama 100 menit mungkin ya, ditambah injury time yang cukup lama. Waktu itu injury time-nya 10 menit teman-teman ya. Mungkin kalian juga merasakan itu adalah 10 menit yang terlama dalam hidup kalian. Gua juga demikian, mungkin lebih lama karena waktu berada di Abdullah bin Khalifa udaranya dingin banget teman-teman. Ya, kalau kalian yang sering ke puncak, ini udaranya waktu itu udaranya lebih dingin dari di puncak. Sehingga ketika gua memakai sweater pun udah double ya, jadi lengan panjang dan sweater itu masih menggigil, dan itu membuat 10 menit itu terasa begitu lama. Belum lagi ada drama free kick dari sisi kanan pertahanan Indonesia yang beruntung masih mampu dihalau oleh Hernando Ari yang kemarin di preskon dia juga hadir mengucapkan terima kasih buat kalian, buat fans yang sudah mendukung
datang ke stadion di Abdullah bin Khalifah, maupun yang dari manapun kalian di Indonesia yang menonton dari layar kaca, mau dari Aceh, mau dari Medan, dari Palembang, dari Padang, dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Kalimantan, Makassar, Toraja, Manado, Maluku, Papua, Flores, NTB, Bali, dan semua wilayah Indonesia yang dari rumah kalian memanjatkan doa dengan tulus, apapun agama kalian, gua nggak peduli. Dia mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sekecil apapun usaha kalian, sedikit apapun upaya kalian yang kalian luangkan, apakah itu mungkin uang untuk membeli makanan sambil menonton, apapun itu, gue yakin banget itu berarti buat mereka. Nah, tentunya dalam situasi seperti ini, gue juga sempat membaca di media-media berseliweran terkait kontroversi atau apapun. Mungkin ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk merapatkan barisan, mulai mengikis perbedaan-perbedaan yang ada, tinggalkan itu semua. Saatnya kita mendukung sepenuhnya tim nasional Indonesia. Gue setuju dari komen teman-teman semua. Jadi gue bukan tidak melihat komen kalian, tentunya komen yang masukan yang positif ya, yang juga sopan. Terima kasih buat kalian, bagaimana kalian juga menekankan. Gue sangat setuju dengan kalian 100% bahwa mulai sekarang tinggalkan kata naturalisasi, yang ada hanyalah satu tim nasional Indonesia merah putih. Kita sudah berada di persimpangan jalan, kita sudah ada di persimpangan sejarah. Seperti yang gue katakan tadi, disinilah di Stadion Altumama, kalian nanti akan saksikan hari Rabu tanggal 24. Yaakob Sayuri dan kawan-kawan akan bertempur habis-habisan. Dukung mereka sepenuh hati, jangan biarkan mereka mendengar ocehan-ocehan kita yang tidak berguna, yang tidak produktif. Mulailah kita untuk bisa mendukung mereka dengan sepenuh hati, berikan kepada pelatih otoritas. Boleh kita berpendapat, tapi tetap yang memegang otoritas, domainnya, prerogatifnya adalah pelatih. Karena dia yang lebih tahu apa yang ada di dalam. Kita boleh dari luar menebak, memprediksi, sah-sah saja. Itu adalah bagian dari dinamika fans. Tapi biarkanlah dia bekerja, karena memang dia lebih dekat, lebih paham dengan situasi. Terakhir sebelum gua tutup pemaparan gua, ini mungkin ya pra-update ya, sebelum nanti gua akan bikin benar-benar preview menjelang pertandingan Indonesia menghadapi Jepang. Pertandingan yang akan menjadi sangat bersejarah karena lawannya juga bukan main-main. Tapi lawan ini adalah yang paling tinggi peringkat FIFA-nya dari seluruh 24 peserta Piala Asia kali ini. Tapi tentunya kita tidak boleh gentar, dan persiapan juga akan dilakukan hari Minggu ya. Saat ini gue berbicara ini tanggal 20 ya, ini hari Sabtu jam 5.11 sore ya. Jadi di Indonesia saat gue rekam ini mungkin ditambah 4 itu jam 9.11 besok hari Minggu jam 11 pagi atau mungkin jam 3 sore waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan latihan di Al Egla. Gua akan ke sana, gua akan datang dengan teman-teman media lainnya untuk mengabarkan dan juga mengupdate situasi terbaru di tim nasional Indonesia. Terkait juga dengan kebugaran para pemain, satu yang menjadi concern kalian juga mungkin dan kita adalah kebugaran dari Jordi Amat, karena kemarin kita tahu bagaimana dia terkapar setelah berduel dengan salah seorang pemain Vietnam yang membuat darah mengucur. Tapi sedikit hints buat teman-teman semua ya, gue nggak usah dikasih detail dari mana sumbernya. Yang pasti keadaan Jordi Amat hampir pasti dia bisa tampil nanti di pertandingan melawan Jepang. Ini penting karena Jordi Amat sudah membuktikan bagaimana dia bisa main lebih baik lagi dibandingkan laga sebelumnya. Ketika lawan Libya memang dia tampil berapa kali melakukan kesalahan, ketika menghadapi Irak juga ada, tapi dia tunjukkan bahwa dia benar-benar bermain untuk merah putih, untuk tim nasional Indonesia, bahkan sampai berdarah gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi, lupakan itu naturalisasi, lupakanlah keturunan. Kalau dia pemain Indonesia, kalau ada lambang Garuda di paspor, dia adalah orang Indonesia dan harus kita support 100%. Nah, tentunya di hari H-1 menjelang pertandingan, jadi hari Selasa juga nanti ada konferensi pers sekitar siang lah waktu sini, mungkin sore waktu Indonesia Barat. Nanti juga gue akan hadiri, gue akan report ke kalian, gue akan update perkembangannya ya, lagi-lagi terkait situasi terakhir dan juga bagaimana Sintayong dalam mempersiapkan tim Indonesia menghadapi Jepang. Sebuah pertandingan yang sangat bersejarah. Gue sengaja datang ke sini membela-belain karena sebelum ini memang tadi ada pertandingan antara Jordan dan Korea Selatan ya, tapi bukan itu yang mau gue datangin. Gue bukan mau melihat Son Heung-min, tapi gue ingin menghadirkan kalian preview yang langsung bisa kalian rasakan atmosfernya
dengan melihat stadion ini. Ini update teman-teman ya. Ini gua rekam hari Sabtu jam 5 sore. Ya, jadi kurang lebih mungkin sekitar 3 atau 4 hari menjelang pertandingan bersejarah. Sekali lagi, let it flow, let them show the best, dan kita enjoy dari manapun berada, dan kita butuh doa dan dukungan kalian. Ciao.